Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Isa Indranti dengan NIM 115230005. Jadi di sini saya akan melakukan pengolahan menggunakan metode HVS mikroseismik. Jadi mikroseismik merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk mengukur getaran di bawah 1 Hz. Yang pertama kita masukkan kita ke aplikasi geopsi atau software geopsi, kemudian kita masukkan data yang akan kita gunakan. Contohnya saya akan menggunakan data saya. Oke, selanjutnya setelah kita memperoleh data ini, kita bisa ke toolbox HPRV ini. Kemudian pada toolbox ini kita melakukan setting, dan setting yang saya gunakan itu memiliki length 25 second karena pada pengukuran dilakukan selama 25 menit hingga 30 menit. Kemudian toleransinya 60 dan presetnya itu relatif 99%. Kemudian pada bagian sinyal ini saya gunakan STA 1 dan LTA 25 dengan min STA per LTA 1,5 dan max STA per LTA-nya 2. Kemudian filter yang digunakan itu ada bandpass. Filter metodenya itu butterworth filter. Pada filter bandpass ini dari 0,5 Hz sampai 15 Hz. Ini enggak usah. Pada processing ini window type yang digunakan yaitu Gaussian. Frekuensi samplingnya itu dari 0,2 Hz sampai 20 Hz. Oke, setelah udah kita akan melakukan picking data auto. Kita akan menghilangkan frekuensi-frekuensi yang besar. Oke, setelah udah kita start dan akan menghasilkan kurva HPRV. Pada kurva HPRV ini karena masih terdapat banyak frekuensi-frekuensi yang terlalu tinggi, maka kita akan menghapusnya dan klik kanan, kemudian reject time window. Kemudian yang terlalu tinggi-tinggi ini kita hapus saja. Oke. Kemudian kita ke HPRV toolbox, kemudian clear, remove clear. Kemudian kita start. Oke, kita cek dulu. Oke, kita hapus lagi yang terlalu tinggi. Select, clear, remove clear. Kemudian kita harus pastikan number of window-nya itu tidak terlalu rendah. Kita start dulu. 24. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa F0 yang kita dapatkan itu sekitar 7,4 dengan A 0-nya 1,7. Selain itu kita harus memperhatikan nilai Amin dan Amax untuk sebagai syarat reliable standar deviasi kita. Oke, kita screenshot. Oke, setelah itu kita bisa ke Excel. Oke, di sini saya sudah memiliki koordinat yang akan saya gunakan. Karena saya menggunakan data saya yang pada titik ini 4827, maka saya sudah memiliki long lat-nya. Oke, kita hapus dulu. Terus kemudian kita hapus F0. Oke, pada titik ini kita bisa lihat tadi kita punya F0 sebesar 7,46623. F0 sebesar 1,757766. 1,757766. Oke, setelah itu pada bagian kaki ini memiliki rumus F0 pangkat 2 kemudian dibagi A0. Enter menghasilkan kaki ini. Terus pada bagian epicenter ini menggunakan data gempa yang sebelumnya telah terjadi. Dari perhitungan ini kita menghasilkan PGA 0,1029007 kilogal atau 102,90507 gal. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan syarat reliable. Kita pindah dulu dan di sini kita cek 1,39314, 1,39314. Kemudian amaxnya 2,21781, 2,21781. Kemudian dalam video yang kita gunakan tadi adalah 25 dan ini sama dengan 10/25. Kemudian seperti yang tadi saya katakan itu number of window-nya ini 24. Nah, kemudian kita bisa lihat standar nilai NS. Nilai NS ini diperoleh dari perkalian antara length window, kemudian number of window, dan F0. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi diperoleh dari nilai Amax dikurangi oleh Amin. Nah, kemudian ini merupakan nilai syarat reliable-nya. Dari pengolahan yang telah kita lakukan itu, kita bisa lihat beberapa. Yang pertama itu F0 kita lebih dari 10 per length window, di mana F0 kita itu 7,4 dan 10 per length window kita itu 0,4, yang berarti syarat reliable-nya itu terpenuhi. Selanjutnya nilai NS-nya itu lebih besar dari 200, dapat kita lihat bahwa nilai NS-nya itu sekitar 4000, maka syarat reliable yang kedua itu memenuhi. Dan syarat reliable yang ketiga di mana standar deviasi itu kurang dari 2, di mana standar deviasi yang kita peroleh adalah 0,82467, jadi syarat reliable-nya terpenuhi. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih.